Halo Krisubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Siapa yang tak kenal sosok presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Selain sosoknya yang dikenal tegas dan dicap sebagai diktator oleh sebagian orang, nyatanya ia sudah memberikan kontribusi untuk negara ini. Namun siapa sangka kalau banyak ucapannya menjadi kenyataan di masa sekarang. Nah, berikut ini ada beberapa ramalan Soeharto yang menjadi kenyataan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Mungkin bagi kalian yang hidup di tahun 90-an nggak pernah nyangka kalau perdagangan di zaman sekarang bisa maju sangat drastis. Namun nyatanya hal itu pernah diungkapkan oleh mantan Presiden Soeharto dan benar-benar terjadi saat ini. Dilansir dari Kompas, pada 5 September 1996, Soeharto pernah menyampaikan pidato yang meramalkan di abad ke-21, peranan utama dalam kehidupan dan pembangunan bangsa Indonesia terletak di tangan rakyat dan dunia usaha. Dan saat ini kita berada di abad ke-21. Soeharto saat itu juga mengatakan kawasan Asia Tenggara akan menjadi kawasan perdagangan bebas dan tahun 2010 kawasan Asia Pasifik akan membuka diri bagi masuknya barang dan jasa dari negara-negara berkembang sebagai wujud kerjasama Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Faktanya, pernyataan Soeharto memang bukan omongan semata. Dilansir dari katadata.co.id, terbukti saat ini APEC menargetkan Asia Pasifik menjadi wilayah perdagangan bebas pada 2020. Komitmen ini disepakati pada APEC Ministerial Meeting ke-29 di Vietnam pada 8 November 2017 lalu. Menurut Direktur Jenderal Perundingan Kementerian Perdagangan Internasional Iman Pambagio menyatakan kalau perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce perlu diantisipasi sebagai potensi menuju perdagangan bebas. Hal ini karena pemanfaatan perkembangan teknologi oleh UMKM dapat meningkatkan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki pengusaha untuk menerobos pasar regional dan global. Ia juga menyampaikan bahwa menuju 2020, ekonomi APEC dituntut untuk terus melakukan aksi nyata yang membuka jalan bagi perdagangan bebas dan investasi di Asia Pasifik. Karena efek globalisasi, banyak anak muda zaman sekarang yang mengaku mencintai produk Indonesia, tapi pada kenyataannya yang mereka beli adalah produk luar negeri. Apakah kalian termasuk? Nah, hal ini juga ternyata sempat dibahas oleh Bapak Soeharto. Seperti dalam video yang diunggah akun Instagram Tutut Soeharto yang memperlihatkan ayahnya yaitu Soeharto dalam pidato singkatnya pada tahun 1995 yang memperingatkan soal hantaman globalisasi. Dalam pidatonya itu, Soeharto juga menyatakan para remaja yang akan hidup di tahun 2020 akan menjadi benteng daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Makanya harus disiapkan untuk mencintai tanah air. Salah satu kekuatannya adalah mereka harus mencintai produk dalam negeri agar produsen dalam negeri tidak mati. Para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Hal ini pun nyatanya memang dibuktikan zaman sekarang. Dilansir dari Tempo.co, pada 2013 lalu, berdasarkan riset Universitas Indonesia, terdapat 91% responden yang menyatakan bangga dengan produk Indonesia. Namun dalam survei yang sama ditemukan hanya 34% responden yang mau membeli produk Indonesia. Masuk ke tahun 2018, dikutip dari CNN Indonesia, menurut desainer Ali Karisma, merek lokal masih kalah saing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ia menyatakan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Nah, ternyata ramalan Soeharto benar terjadi adanya. Buktinya anak-anak milenial lebih memilih produk luar. Maka dari itu, baiknya kita hidupkan kembali nasionalisme kita dengan membeli produk dalam negeri demi kemajuan negara kita ya guys. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Sebelum kepemimpinan Soekarno tumbang, ternyata Soeharto pernah mengatakan sesuatu, tetapi Soekarno tidak menggubris ucapan tersebut. Akhirnya ucapan Soeharto itu pun terbukti saat peristiwa G30S PKI pecah. Sampai saat ini, peristiwa penculikan sejumlah jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965 masih menjadi kontroversi. Sejumlah tokoh banyak yang berbicara mengenai hal ini, salah satunya politisi yang pernah menjabat sebagai anggota MPR RI Pontjo Sutowo. Dalam bukunya yang berjudul Pak Harto The Untold Stories, Pontjo menceritakan saat itu menjelang konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994, Soeharto bercerita kepada Pontjo kalau dirinya pernah mengajak bicara Soekarno. Dalam percakapan itu, Soeharto menyampaikan bukti keterlibatan PKI dalam pemberontakan bersenjata. Bahkan Soeharto pun mengaku sudah membawa barang bukti berupa senjata cung yang berhasil dirampas dari tangan pemuda rakyat di Lubang Buaya. Soeharto saat itu ingin menunjukkan bahwa PKI lah yang berada di balik semua itu. Namun ucapan Soeharto nampaknya dianggap angin lalu.
Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, ternyata bukti yang diungkapkan Soeharto benar. Terjadilah peristiwa G30 SPKI, di mana 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang didalangi oleh PKI. Ya, itulah tadi beberapa ramalan Bapak Soeharto yang menjadi kenyataan, guys. Entah kebetulan atau apa, yang pasti kita ambil positifnya aja, guys. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Di balik kemajuan negara Indonesia, memang ada kontribusi penting yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pertama. Ngomongin soal Bung Karno nih, gak hanya melulu tegas membuat peraturan atau kebijakan, rupanya Presiden satu ini punya peranan penting atas berkembangnya musik di tanah air. Berikut ini ada beberapa kisah Presiden Soekarno dan musik. Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno, memang dianggap sosok yang tegas. Namun siapa yang menyangka jika Soekarno rupanya sangat anti terhadap musik ngak-ngik-ngok dari Amerika. Ngak-ngik-ngok yang dimaksud merupakan musik jenis rock and roll ala barat, layaknya jenis lagu yang sering dibawakan The Beatles atau Elvis Presley. Dilansir dari Musik Klik, Soekarno membenci lagu ala Amerika itu karena dinilai mewakili semangat neokolonialisme, imperialisme. Namun sayangnya, ketidaksukaan Soekarno terhadap lagu ala Amerika itu tidak diikuti oleh penduduknya. Bahkan diketahui jika anak muda di Indonesia sangat menggandrungi lagu-lagu asing, terutama musik bertempo cepat macam rock and roll berbahasa Inggris. Dengan berkembangnya musik asing di tanah air, Presiden Soekarno pun khawatir jika nantinya budaya bangsa, terutama lagu daerah, bisa semakin tergerus dan digantikan dengan budaya barat. Melihat fenomena tersebut, akhirnya pada hari proklamasi 17 Agustus 1959, dalam pidatonya yang berjudul Tahun Vive Pericoloso, Soekarno mengeluarkan sebuah manifesto yang diberi nama Manipol Usdek atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno sangat menentang keras apa yang disebutnya musik ngak-ngik-ngok, literatur picisan, dan dansa gila-gilaan. Soekarno menganggap lewat penyebaran kebudayaan, kaum imperialis ingin merusak moral dan tatanan kebudayaan Indonesia. Hampir-hampir saja kita off-grid sama sekali. Hampir-hampir saja kita mati kutu sama sekali. Kalau kita tidak lekas-lekas banting setir ke jalan benar kembali. Soekarno menggagas untuk mengganti tarian dansa yang kerap dipertunjukkan di klub dengan tarian lenso asal Maluku. Tak cukup sampai di situ, ia memerintahkan Radio Republik Indonesia atau RRI untuk tidak memutar lagu jenis ngak-ngik-ngok seperti rock and roll, caca, tango, hingga mambo per Oktober 1959. Meski Presiden Soekarno sudah bertindak tegas dengan melarang beredarnya musik asing, namun kenyataannya aturan tersebut tidak membatasi grup band Kus Plus yang beranggotakan Yok Kuswoyo, Tony Kuswoyo, dan Nomo Kuswoyo mengepakkan sayap di industri musik tanah air. Siapa bilang orang tak sayang. Bahkan dilansir dari CNN, dalam setiap penampilannya, kakak beradik itu menyanyikan lagu milik The Beatles dan Elvis Presley. Namun akibat keberaniannya yang cenderung nekat karena menyanyikan lagu asing pada 29 Juni 1965 lalu, Kus bersaudara sempat mendekam di penjara Glodok tanpa melewati proses pengadilan. Dan pada 29 September 1965, mereka bisa menghirup udara bebas kembali. Selama berada di penjara Glodok, Tony Kuswoyo menumpahkan kekesalannya dengan menulis lagu penuh kritik sosial politik seperti Poor Clown, Di Dalam Bui, sampai To the So-Called The Guilties. Namun dilansir dari Pop hari ini, jika Soekarno tidak membenjarakan Tony Kuswoyo beserta adik-adiknya, mungkin Kus Plus hanya dikenal sebagai impersonator band asing seperti The Beatles dan Everly Brothers, dengan sederetan pop manis seperti Pagi Yang Indah dan Bis Sekolah yang menjadi mesin pencetak hits. Bis sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Namun sejak kebijakan Soekarno yang melarang segala bentuk musik ngak-ngik-ngok ala Beatles, Kus Plus menjelma menjadi salah satu ikon musik pop Indonesia yang serba bisa memainkan berbagai tema musik, mulai dari qasidah dan gospel dalam album diskografi. Bila ku pergi sendiri-sendiri, hatiku sunyi.
Meski dikenal tidak menyukai musik asing, tapi bukan berarti Presiden Soekarno membenci seluruh alunan musik. Mungkin gak banyak yang tahu, selain pandai membuat pidato, Bung Karno juga pernah berkontribusi di industri musik tanah air dengan menciptakan lagu berjudul Sukaria. Buat yang penasaran nih, mending kalian dengerin langsung aja deh. Mari kita bergembira, Sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka, mari nyanyi bersama. Menurut informasi yang didapat dari Historia, bersama Orkes Irama, kelompok musik yang dipimpin Jack Lesmana, Soekarno mengarang sebuah lagu dengan irama lenso. Irama lenso dipilih karena dianggap tepat menjadi pengiringan tarian, apalagi irama tersebut juga merupakan kesukaan Bung Karno. Album ini diproduksi dan diedarkan pada tahun 1965 dan dinyanyikan grup bernama The Lensois yang terdiri dari sejumlah artis papan atas kala itu, yakni Bing Slamet, Titiek Puspa, Nin Lesmana, Munif Albahaswan, Idris Sardi, Jack Lesmana, dan Bu Bicen. Gak hanya sekedar lagu yang menghibur, tapi lagu Sukaria ciptaan Soekarno ini selain dianggap bisa mendidik rakyatnya agar memilih kesadaran politik, tapi juga berkontribusi untuk menjadikan bangsa yang lebih periang, gembira dalam hidup, dan tidak kecut menghadapi hidup. Mari bersukaria. Di antara kalian mungkin merasa asing ketika mendengar Lokananta, tapi perlu kalian tahu, jika Lokananta ini merupakan studio rekaman di mana sudah banyak musisi tanah air pernah melakukan rekaman di studio Lokananta. Dilansir dari CNN, studio Lokananta yang berada di Solo bukan sekedar studio rekaman biasa. Sejak diresmikan oleh Soekarno tahun 1956, Lokananta awalnya menjadi pusat produksi dan distribusi materi siaran RRI agar tidak tergerus musik barat. Namun seiring berjalannya waktu, Lokananta bukan hanya sebagai perusahaan rekaman milik pemerintah, namun juga menjadi epicentrum kekayaan musik Indonesia. Dilansir dari Lokadata, di studio rekaman Lokananta ini juga menyimpan rekaman awal lagu Indonesia Raya 3 stanza yang dimainkan Orkes Radio Jakarta dan direkam di studio RRI Jakarta tahun 1951 yang masih berupa piringan hitam. Selain Indonesia Raya 3 stanza, Lokananta masih menyimpan album yang menjadi souvenir Indonesia untuk negara-negara Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. Dan di balik bersejarahnya pendirian Lokananta di industri musik tanah air, ada hal menarik di studio rekaman tersebut. Dilansir dari Detik, rupanya Soekarno sempat melakukan take ulang pembacaan proklamasi di Lokananta. Hal ini dilakukan karena saat membaca secara langsung teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sempat terjadi sedikit masalah, yakni mati lampu. Akibatnya suara dari naskah proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno tak bisa diabadikan. Alhasil rekaman proklamasi yang kita dengar sampai saat ini rupanya rekaman ulang yang dilakukan di Lokananta pada tahun 1956. Rekaman tersebut pun jadi salah satu harta karun yang dihasilkan perusahaan rekaman pertama di Indonesia ini. Ya, itulah tadi kisah Presiden Soekarno dan musik. Kalau dengar lagu zaman sekarang, kira-kira Bung Karno bakal bangga atau tetap kesel ya?